ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Baiklah, kembali ke halaman 144 baris pertama ya. Orang musyariku hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi qadul isris syaitani wa qadul limbas wasatihi. Kama waraja ana syaitana jasimun ala qabil abdi wa idza dzakarallaha qanasa wa idza qala wa fasa lahu. Artinya wa bi mulazamati dzikri, dan di dalam melazimkan, mulazamah itu melazimkan atau melazimkan ya terus menerus, senantiasa dilazimkan namanya. Tapi mulazamati dzikri artinya dan dalam melazimkan senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah, zikrullah wal mudawamati alaihi, dan terus menerus untuk berzikir kepada Allah. Qadul syaitan adalah merupakan pengusiran bagi setan. Jadi kalau kalian pengen enggak diganggu setan, setannya diusir. Cara ngusir zikir terus menerus. Zikirnya terus menerus. Jangan sampai khusus. Bahkan ada orang mengatakan ya, sesungguhnya setiap Bani Adam, dari 10 Bani Adam, masing-masing tiap-tiap Bani Adam itu dimasuki setan melalui putaran darah. Setiap putaran darahnya setan masuk melalui putaran darah. Makanya ada zikir yang energinya diarahkan mengikuti putaran darah. Ada nggak? Udah belum? Kalau lain muridnya si Awe ya. Udah ya. Itu kita nggak ada alasan ada. Baca itu karena itu hadis sabda Rasul. Kullu bani Adam yaqulu syaitan min majrid dam. Setiap anak Adam itu akan dimasuki setan melalui putaran darah. Maka di sini babi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi qadul syaitan, dan di dalam melazimkan terus-menerus berzikir kepada Allah itu adalah alat untuk mengusir setan. Bukan ada nanti suara pada bukan ada. Biasanya kalau kamu di Qurannya ada, tapi nantilah kalau mau penasaran nantilah, karena lagi ada yang sedang penasaran. Saya pikir cara apa benar orang dalam diri itu ada, lagi ada yang lagi penasaran. Tapi ya belum ketemu caranya. Belum salah, dia juga masih begitu dan masih penasaran juga. Nanti sambil mobil. Oke ya. Jadi pengusiran setan terus-menerus dikejar terus. Bahkan bapak pendewas wasatihi, dan bisa memutuskan bisikan-bisikannya. Apa yang terbebas dari bisikan setan, zikir aja terus. Nggak akan ada bisikan setan. Makanya yakin orang kali zikir, nggak mungkin bisikan setan, nggak mungkin suara setan. Oke? Pede percaya diri. Cuman juga harus tahu diri kamu ahli zikir apa bukan. Buktinya kamu zikir malah galuh. Ya kan? Kita tanya, kok
dikir malah galau ya. Itu pertanyakan gitu. Banyak saya tanya itu. Dengan orang dikir kok malah kepanasan gitu ya. Nah, itu biasanya setan lagi naik tren di kupingnya. Paham ya? Ini buat kata benggala, buat kita yang ngaji. Gitu ya. Bisa putus was-was itu bisikan. Dan bisikan itu menimbulkan rasa was-was. Sudah. Kalau bisikan ada bisikan. Loh. Nah, namanya setan bisikannya berarti yang tidak mengenakan. Ada setan yang tidak enak. Mesti menyengsarakan. Beda dengan pesan Tuhan. Makanya orang kalau ahli zikir kan dia peka. Dia pasti bisa membedakan ada pungkor dalam dirinya mana pesan Tuhan dan mana pesan setan. Orang bahkan ahli ibadah hari ini kok ngamuk kalau kesetanan ini kan berarti yang diturutin pesan setan. Dapat harus pesan Tuhan. Lalu Tuhan itu suara kebaikan. Tuhan itu maha baik. Takdirnya tidak benar. Paham ya? Lanjut. Makanya di sini zikir perlu bimbingan. Dan zikir itu tidak bisa ditaklimkan. Diajarkan zikir itu tidak bisa. Yang diperdengarkan ini cuma ucapan. Sedangkan zikir itu artinya ingat. Gimana cuma ingat sebutannya dulu? Apa itu sebutan? Bisa dipahami ya? Makanya bukan di masjid taklim tempatnya di halaqah zikir. Caranya tidak diajarkan, tapi ditalkinkan. Kalau dibedakan ini, jangan dibawa. Orang nggak mau kerja, nggak mau risiko, nggak mau berkorban. Anda kalau saya ditunjuk, saya mau bekerja lagi, terus pamit itu, ngomong barang lain, aku umpet. Ya kan? Sekarang banyak pedagang. Ya, dagangnya hitungannya yang wujud. Kosong, kambing itu kosong. Dia hanya ini gampang tak ngobrol itu baik. Sampean gendenya aku jadi iso. Mau tak ajari cara ini. Pembimbing. Sekarang ini cuma butuh bimbingan. Kalau cuma masalah pintar, udah pintar. Saya waktu ngajarin pintar ini rasa apa-apa ini tak beda. Aku nampak mengatakan mandiri. Saya itu ada waktu nanya mandiri. Saya nanya. Mandiri. Qurannya ada apa enggak? Ada ya Qurannya. Dibacain Qurannya sama dia buat bacanya. Kalau mampir, harus cerdas. Harus sadar, bukan pintar tapi sadar. Jadi gitu. Nah, kemudian dalilnya dikatakan sama waroda. Sebagaimana yang telah warid itu telah datang berita itu hadis. Bunyinya anak syaiton jasimun ala qalbil abdi. Sesungguhnya setan itu dia berdiam, dekem itu berdiam gitu. Tahu ya dekem ya? Ini lain dekem lagi. Ya. Ala qalbil abdi, di dalam kalbu, dalam hatinya para hamba ini. Makanya, nggak boleh lari apa? Orang jahat terus ya. Makanya di Qurannya ada misalnya. Ya, nanti cari bunyinya gini di Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini surat Al-Baqarah. Wala
Dan janganlah kalian mengikuti fluktuasi setan, antara setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian semua adu mubin, musuh yang nyata. Musuh itu cari waspadanya kita, cari ingatnya kita, cari sadarnya kita, apa cari mulainya kita? Mulai nggak nonton dulu. Mulai nggak nonton. Padahal dia dekem kerja sampai. Musuh setan. Berani nggak mereka? Ayo sampai berani. Mikir-mikir lah. Amerika di WA mulai kalau kan tinggal kita. Oh nak ada orang mau tanya pasal tu, WA ini orang mau apa? Orang WA kan lain, orang WA ada orang ini kalau gini kan? Aku tak bisa tanya, padahal musuh. Kalaupun kita orang paling pemberani sekalipun lawan setan, mungkin nggak kita lawan setan menang? Nggak mungkin. Kita lawan setan sama juga Elias Pikal lawan Mike Tyson. Bukan kelasnya. Kamu nggak? Apa kamu menang? Oleh sebab itu ada pesan khusus dari Allah. Kalau dari Allah berarti ada di dalam Al-Quran. Buat ija Allah Al-Quran fastahid billah minas syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari setan. Allah minta perlindungan. Akhirnya kita selalu baca Al-Quran mulai aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada iya Allah rasa jauh itu rumah. Cuma di kepala mirip angkis ini, tendang angkis ini, itu jaga ini. Mak ini, ini, ngono kae, ya kan tendang ini, ngono kae. Remote itu ngene, ya kan? Ngene ya kan? Ngene kan gitu. Mana ngene, diulang-ulang ngene. Gitu kan? Tenang gitu lah. Iya. Gendai. Dalam setan kan sudah ngene-ngene lupa. Kita nggak bisa melihat setan enak aja lah gitu. Kalau setan gitu, tapi kita nggak bisa melihat setan. Ya, itu. Nah, makanya satu-satunya alat yang diberikan Allah pada kita sebagai benteng dari gangguan setan, dari was-was setan, ya kan, adalah mulazamatul zikri, melazimkan berzikir. Udah. Ngeyek dan udah, gitu ya. Tapi bilang udah malam dan nggak malam Jumat. Itu namanya nggak lazim, nggak nilai. Makanya masih banyak sering masih dipermainkan oleh orang permainan setan ke pontang manting obat mabit jungkir wali enggak kita bicara tentang realitas dalam kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Kan kita mengalami juga berpuluh-puluh tahun ya kan, dan mengalami apa yang sudah kita rasakan itu yang tahu kita sendiri, itu kenyataan. Dan kenyataan adalah kebenaran yang hakiki. Nah, kenyataan itu semua adanya di dalam diri. Yang di luar diri itu tidak nyata. Di luar diri itu semua abstrak. Nah, di dalam diri empatnya. Oh, kita ngerasain sendiri, mengalami sendiri. Makanya nggak bisa digandakan.
luar diri ini pikiran liar itu disebut imajinasi. Gitu loh, ya. Kalau keren dikit lah bahasanya. Awan melek, tapi di dalam melek itu, nama selengtung ya. Udah ya, nah itu di situ. Jadi anak setannya jadi apabila sesungguhnya setan itu bercokol, boleh lah pakai bahasa bercokol di dalam hati hamba. Nah, Pak adalah Allah penasa. Ya. Maka apabila orang itu berzikir kepada Allah, hamba itu berzikir kepada Allah, penasa, setan ngumpet Pak. Bercokol ketika dia masih ngumpet. Kalau kita lupa berzikir, no lagi. Makanya khonas itu artinya bolak-balik. Makanya hati manusia suka bolak-balik. Kadang-kadang esok tempe sore, karena setannya bolak-balik. Sembunyi lagi. Nongol ya, itu nongol ya. Khonas itu artinya. Jadi ada kalau itu berbina mencari kalau itu berbina kembali kena mencari was-wasil konas ada was-wasil konas ya konas kalau suka bisik-bisik dan dia sembunyi mendarat diri nongol gitu. Kalau kita pikir dia sembunyi ya kan, kalau kita lupa pikir dia nongol, kalau kita berpikir dia nongol. Dan nongol itu juga ya. Kalau kita nggak dikit ya, nongol gitu ya. Maksudnya itu lebih mudah dipahami lah gitu. Nongol, aku nongolnya paham. Aku nongolnya aku mikir dia nongol gitu. Nah ya, wadah bawa was-wasan. Dan apabila si hamba itu lupa berzikir, was-wasan, itu saatnya dia membisik-bisikkan, menimbulkan rasa was-was. Pergilah mana? Pergilah itu sekolahnya anak. Ya, itu kayak kesetanan kayak. Nanti presiden mau pemuda, beras muda, juga pemuda, minyak muda, semua naik. Susu dari ibu naik kan? Ibu tadi katanya naik katanya ya. Susu naik. Terus yang turun apa? Hujan Pak. Ada kata-kata itu setan yang begini. Padahal bensin bolak-balik naik, kan kita juga nggak susah. Buktinya malah motornya nambah. Berarti bensin mudah, aku sepeda motor naik. Itu dari mana? Alladzi yuwaswisu fi. Tapi kan lupa. Oh dia kepada Allah, dia terima kenyataan alhamdulillah. Walaupun bensin naik, nyatanya ya bisa tunggu malah bisa beli sepeda motor lagi, ya. Alhamdulillah. Kalau ingat Allah berarti alhamdulillah karena Allah itu baik terus pesannya. Karena yang nggak baik itu itu bisa dipahami nggak kira-kira? Pernah merasakan? Semua orang merasakan. Itu fakta. Yes, enak loh jadi ngaji ngeri. Lanjut ya. Mas jangan sampai lalai, jangan sampai nggak pikir. Enak. Nah, akhirnya dari musonef Fa'ala membagi wajah ta'atul muwadobatu wal mulazamatu li dzikrillahi ala dawamil awqati wa bi umumil ahwali. Pada bagi maka seyogyanya seyogyanya semestinya yang dalam yang sudah semua itu yang turun gimana itu nggak turun yang
Mbak langsung ini. Payah bagi itu maka seyogianya, maka semestinya, sepatutnya banyak tak dulu memantau batu dan menjadi kuat, ya, kuat menekuni, menjadi kuat di dalam menekuni walaupun zaman itu dan menetapi tetap melazimkan terus-menerus kuat menekuni melazimkan terus-menerus lidzikrillahi untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Sayuk ya hanya mengimbang membatang ya batang apa dulu apa nabi sayuk ya kan ini kan dulu sayuk ya bukan sembatangnya bukan jadi terus dikuatkan di dalam zikir dikokokkan ya kita sendiri ya teguh pendirian apa yang terjadi zikir kapan saja di mana saja dalam keadaan apa dalam keadaan apa berdiri duduk berbaring terus nah gitu ya ala dawamil awqati dalam sepanjang waktunya. Awqat itu jamak dari waktu pada seluruh waktunya tanpa kecuali berarti 24 jam. Nah, kalau tidur, orang tidur itu kudu bisa melek sakjerone turu. Ya kudu bisa obat tanpa pola. Tur iso mati sakjerone. Nek iso ngono kok cegah tetangga, aduk kerok. Golek pun tahu ya, ayo kita ada. Bapak umumnya apa nih? Dan pada umumnya keadaan apa saja. Misal, dulu, orang ibu tu, boleh malah disuruh. Kamu kadang-kadang orang berjuang nanti nggak bisa. Baru tak kena makan bujur lupa dengan memberi. Ini pun tak pantas. Makanya payah bagi maka sepantasnya dalam segala keadaan dan waktu. Pacar kok begini, pacar ada anjuran begitu coba. Orang dari sholat wassalam di Rasuli alati kola ya Rasulullah Rasulullah alaiya salawul islami. Pamuni bisa ingin atas sabatu bihi. Allah Rasulullah SAW bersabda Nabi Muhammad SAW lirrajuli kepada seorang laki-laki. Jadi Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki yang mungkin sedang dialog ya. Nah, alladzi qala yang seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pada surat alaiya salawul Islam. Sungguh sudah banyak bagiku tentang syariat-syariat Islam. Sudah banyak, sholat juga, puasa juga, syariat Islam semua sudah banyak buat saya. Memang syariat itu banyak itu. Ya. Kalau banyak, sekarang ya Pak ini bisa ini. Maka aku ingin engkau memerintahkan kepadaku dengan sesuatu atas sabatu bihi. Yang akan aku tetapkan, aku teguhkan, aku tetapkan. Bihi, ya, aku berpegang teguh bihi dengannya. Itu syariat Islam banyak tak jalankan. Coba sekarang perintahkan kepadaku ya Rasul. Aku cuma perintah syariat saja. Soal jalan, soal cuma jalan. Tapi mohon sekarang perintahkan kepadaku tentang sesuatu yang aku pegang teguh sesuatu itu untuk saya amalkan terus. Keren nggak? Zaman Nabi ada yang gitu nggak? Zaman sekarang kan nggak. Kalau minta amalan yang nggak otomatis.
banyak orang lain orang berapa juga tapi juga cara-cara itu amalan untuk dipegang teguh ini dulu yang minta dia sudah merasa banyak amalan saya minta apa jawaban Rasulullah Pakola tahu maka Rasulullah bersabda tahu kepada laki-laki itu layazan misanuka robbal bin dikrillah jangan berhenti-henti lidahmu mendaki basah dengan zikrullah basahi lidahmu terus-menerus dengan zikr itu jawabannya enggak lain-lain enggak penting makanya kalau khutbah Jumat akhirnya wala zikrullahi akbar sungguh zikrullah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah luar biasa enggak dikit ini duduk di sepek peleknya sepeleknya karena apa? Dikit itu tidak dilihat orang itu loh kan murah itu dia benar mungkin bukan orang yang insya Allah bukan orang segala ngomong di rumah itu nggak usah coba muter-muter kafe itu kita bung-bung mungkin orang lain nanti muter-muter dia benar akan sepelekan tapi nggak bisa dipakai dia ya terus bapak ajal ulama rahimahumullah min fadhli dzikri barakatihi ala ghairihi min al-a'mal sholihati anahu tumkin mujawamatu alaihi fi jami' awqati wal ahwali li anahu ghairu muwaqatin bi waqtin bahwa ma'mulun bihi adawami wa yata'an qabul muqtisi wal junubi wal maqbulu wal farihu wa hakada ghairuhu min as-sholati wa shaumi wa tilawati. Artinya wafat adal ulama dan sungguh wafat adal ulama rahimahullah dan sungguh para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung apa yang dihitung min fadhli dzikri keutamaan dzikir telah menghitung-hitung tentang memperhitungkan keutamaan dzikir barakatihi ala ghairihi dan keunggulannya berzikir ala ghairihi di atas amalan-amalan yang lainnya. Tunggu para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung memperhitungkan keutamaan zikir dan keunggulan zikir di atas amal-amal soleh yang lainnya. Gitu ya. Minal amalis sholihah dari amal-amal soleh tentang keutamaan dan keunggulannya. Nah, di mana letak keutamaan dan keunggulannya? Annahu tumkinul mujawamatu alaihi. Karena bahwasanya zikir itu memungkinkan, mungkin saja al-mujawamatu melakukannya terus-menerus. Karena zikir itu sangat memungkinkan kalau dilakukan terus-menerus bisa alaihi kepada dikeluar itu bijamil awqat semua waktu dipakai berzikir itu memungkinkan bisa dilakukan nggak dilakukan? Bisa berahwal bahkan dalam segala keadaan apa saja keadaan sampean itu masih memungkinkan untuk bisa melakukan zikir. Itu keutamaan dan keunggulannya di atas amal-amal soleh yang lain. Li anahu karena sesungguhnya zikrullah itu ghairu mu'aqatin bi waqtin, tidak ditentukan waktunya. Zikir ditentukan waktunya kan? Kapan?
Kapan? Itu pintar. Kan nanya ya. Jadi dikir itu tidak ditentukan kapan? Kan enak jawaban begitu tegas. Nggak ragu. Nggak ragu. Karena apa? Memang mungkin. Bisa diterima atau bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Tegas ya. Kalau wah keren ya. Itu maunya itu orang Islam itu ya begitu maunya, jangan ragu. Ada keyakinan teguh pendirinya. Nah, bapak dan tidak ditentukan waktu. Bahwa makmur bihi, tetapi di keluar itu diperintahkan alat dawami terus menerus mudawamah, nggak ada berhentinya. Maya ta'awul muhdisi ya, dan boleh juga mengerjakan di keluar itu al-muhdisi orang yang berhadas. Sama lagi berhadas, bikin bisa nggak? Boleh nggak maksudnya? Kalau bisanya belum tentu. Boleh ya. Kita nggak dalam keadaan wudhu, bahkan baju nubi, bahkan dalam keadaan junub. Berwajus misalnya. Dalam keadaan head kalau wanita, dalam keadaan nifas, tambah dalam keadaan habis. Ya kan? Boleh nggak? Bisa. Memungkinkan bisa. Nggak ada halangan yang pikir itu nggak ada. Nah, bahkan banyak bulu dan bagi orang yang sedang bekerja, sama nih gojek, nge-grab, sambil nyetir, sambil ngampalasin mesin motor, sambil bersihin gitu kalau bukan mesin, sambil nyeluk bensin terus sambil memungkinkan nggak bisa bikin? Memungkinkan nggak? Boleh nggak? Boleh. Memungkinkan, kenapa nggak dilakukan memungkinkan? Apakah bikin capek? Nggak nguras tenaga, tanpa biaya, nggak tahu kemana-mana. Karena boleh di mana? Ada. Cuma nggak lagi itu, sok disepek, dianggap kecil, udah ketahuan tiap Jumat itu. Wala zikrullahi perkara besar. Yang disepek, dianggap barang ke. Justru di sinilah letak jatuh keplesetnya kita. Orang yang jatuh terpeleset kulit pisang itu lebih banyak daripada yang jatuh karena nabrak pohon pisang. Ada orang jatuh karena nabrak pohon pisang. Itu pohon pisang. Tapi yang kepleset kulit pisang, ini hanya orang jatuh itu dari pertanyaan kecil-kecil. Orang naik sepeda motor, bos, itu paling kepleset pasir-pasir yang itu kan. Ini benar. Oh, aku gede kok. Aku ikut, aku mungkin ngompak, kamu gede kok. Gampang Pak? Gampang. Udah, lanjut ya. Aku udah ngaji ini. Berparibu, nah, dan yang lebih memungkinkan banget bagi orang yang sampai ngawur pikir iso pikir terus ngawur pikir wah pikir ada ngawur apa orang sampai orang bicara baca ngomong cucu kan dorong cucu ini pikir iso enggak kok kayak iso itu tak mendorong malah ada bayaruhu, namun
Tidak demikian halnya selain dikir. Selain dikir tidak bisa, nggak mungkin kapan bisa melakukan selain dikir. Melakukan terus-menerus. Kenapa? Contohnya minas sholati, zaman sholat bisa sholat terus-menerus. Sholat yang itu, karena ditentukan waktunya. Sholat yang itu ditentukan waktunya. Subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Kan ada waktu-waktunya. Jadi benar. Nggak bisa. Kerja sambil sholat bisa. Nggak bisa. Beda. Puasa. Ya kan? Ini memang ada. Ditentukan juga waktunya, cuma siang doang. Kalau nggak boleh puasa. Haji nunggu 10 Dzulhijjah dan tempatnya ditentukan. Maksudnya pergi haji di Pondok Gede, manasik gitu namanya. Ya, karena apa? Ya, sholat, puasa, tilawati, membaca Al-Quran, nggak bisa. Nanti kita sambil baca Quran. Nggak mungkin. Mana mungkin lagi kalau ikuti sambil baca Quran. Mana apa? Kami sosokan lah, ini mungkin. Kami sampai. Boleh berkumpul. Ayah, radenah, bacaannya radenah. Radenah. Tidak bisa. Kalau zikir bisa. Zikir bisa. Dan ini tenang Pak ini. Jangan berapa yang sulit. Enggak mungkin lah kita sama-sama ngaji. Ya. Kenapa? Pak ini ada sahabat itu. Ya. Karena sesungguhnya ya, bagi sholat, puasa itu ada syarat-syarat dan ada rukunnya. Itu nggak ada syarat rukun. Wudhu boleh, nggak wudhu boleh, cuma baca boleh, kerja boleh, nganggur boleh. Soalnya ada syaratnya, ada rukunnya. Ya. Bahkan atawakoku alaiha, ya. Yang tergantung alaiha. Di sholat itu ada tergantung pada syarat dan rukun. Salah satunya syaratnya udah masuk waktu, ya kan? Harus bersih badan dan pakaian serta tempat dari najis maupun ada tempatnya najis nggak sah, badannya najis juga nggak sah, badannya bersih tempatnya bersih tapi berhadas nggak sah, junub nggak sah, nggak bisa. Berarti mau kontin, ya ditentukan juga waktu-waktunya. La tasihhu illa biha, maka sholat itu tidak sah kecuali dengan ketentuan syarat dan rukun. Di luar itu tidak sah. Wa'adul amali as-sholat, padahal amal yang paling utama kan juga sholat, itu amal paling lama. Tapi masih dapat namanya dengan dikir. Tapi sholat yang sangat utama itu bahaya manu'atun. Dia dilarang melakukan, bahkan ada larangan melakukan sholat. Kata fi nafsi sulsin nahari, ya contohnya misalnya di sepertiga siang. Apa sepertiga siang itu membagi sholat subuh, habis sholat subuh itu nggak boleh sholat. Di subuh sholat apa? Oleh mamukun dilarang. Dek, yang orang yang ada di mana itu akal-akal. Orang dan subuh sembahyang orang makanya dia subuh aja tidak ada. Apabila tidak disyariatkan, sholat-sholatnya dia itu disyariatkan, dia subuh itu tidak ada. Sampai kapan harusnya? Bila tertempati sanksi
sampai matahari tinggi, baru boleh melakukan sholat. Namanya sholat apa? Duha. Paham ya? Ini keterangannya loh, kan nggak banyak baca ya. Di kitab jenengan gitu nggak? Kitab jenengan gitu juga bacaannya kan? Sama bacanya sama ini kan? Nah itu waktu. Bukan keterangan saya. Ya. Terus apa lagi? Wamin bagi sholatil asri ilal huruf. Dan sesudah sholat asar sampai maghrib, ya guru enggak boleh Pak sholat Pak. Di waktu asar ya sholatnya maka enggak ada sholat ba'diyah asar, enggak ada. Ini benar. Misalnya ada. Nanti kalau ada yang ganjel, ayo kita diskusi tanyakan dalam rangka apa? Cari kebenaran, bukan mencari kalah. Boleh diskusi itu. Ini kan ini dalil, ini bukti ilmiah. Nanti dikatakan ilmu. Jadi soal itu dilarang habis subuh sama habis asar. Gitu ya. Wasau mamnuun, puasa juga ada larangannya. Ila binahar, kecuali di waktu siang. Jadi kalau udah maghrib ke sono, puasa nggak boleh. Kudu mangan, ngombe. Terus kata orang mangan ngombe, cuma ngombe. Makanya kebanyakan orang puasa dapatnya apa sama? Ya benar. Akhirnya semua Bakiro atul Qur'anil Karim. Begitu juga membaca Al-Quran. Ya kan? Mamu atul dilarang ala sohibil jinabati. Tidak boleh baca Quran bagi orang yang sedang jinabat. Jinabat itu berhadas besar. Zaman pengen biasa punya wiridan Al-Quran, kalau abis dulu abis sodisi, abis jenenge abis jina, niat ingsun abis jina, berarti lalake kagak kecil perlu krono. Allah kan mbak kita ngajarin gitu dulu kan? Pun bisa dipahami ya. Ini pakai Pak ini. Ini nggak kita ngaji bikin nih kan jadinya. Ini bikin Pak. Luas kita ngaji ini. Ini sekarang bikin ini ngajinya. Ini bab fikih. Nah, oke ya. Ini babnya namanya bab toharo. Ya, masalah ya. Tak selesaikan ya. Bahwa itu makbubatin ya, dan tidak baik mensokibil asbol dari orang yang punya pekerjaan. Orang yang lagi punya pekerjaan tidak baik baca Quran. Jangan lagi di kantor kerja dibayar uang malah mau Quran ya benar. Apa yang boleh sampean mulai seminggu dipecat sampean jadi rapi. Makanya di sini kalau baca tidak baik bagi orang yang punya kerjaan loh baca Quran gitu loh. Ya apa yang baca Quran ini? Jangan mentang-mentang habis sore baca Quran, nyambung gaya orang baca Quran. Sampai yang salah nunggu orang baca Quran itu kan buandal berkusir. Akhirnya dibully buandal loh. Neng garu orang baca Quran saya ngapain? Sampai buandang
gerakan hati jadi ujungnya fokus kalau kamu gaweane jadi gak fokus karena harus mikirin ini diwaca panjang apa pendek ini edan apa ekan apa endong terus pikirannya fokus gak pekerjaan kalau gak fokus sama pekerjaan gimana? Karena mau gaweane makanya dinyatakan tidak baik Mabrur makhluk batin tidak baik, tidak ada kebaikannya. Baca Quran kalau orang yang lagi bukan sudah selesai bekerja, sudah rapat bersih, waktu wudhu, habis itu baca Quran baru jos. Tidak, tuh. Tapi yang dikir, enggak. Jadi dikir itu hebat, Pak. Dikir nggak kayak ibadah lainnya. Beda itu layak kami umaha, ya. Dengan apa? Karena nggak mungkin kita mengumpulkan dua hal yang berbeda di saat yang sama. Allah hanya memberikan satu hati di dalam dada kita. Tidak mungkin satu hati menerima dua hal yang berbeda pada saat yang mesti salah satu hati. Ini benar, keren. Wah jadi status ini. Ya, layak kami umaha. Wajalika informasi Qur'ani wajalalati. Kenapa hal itu dilarang yang tidak baik? Karena dalam rangka menghormati, mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian catatan kita penata dunia bahwa saya imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian lapangan mutola'ah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan yang baik mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummah wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.